Yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa sih manusia itu kok harus diuji oleh Allah? Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk ayat 2. Nanti yang bawa mushaf bisa dibuka atau yang bawa HP bisa dicatat. Ternyata Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, Maha Suci Allah, yang memang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Di situ ada namanya lamut ta'lil dalam bahasa Arab. Tujuannya adalah liyabluwakum. Ya memang Allah sengaja jadikan kehidupan ini untuk menguji. Siapa yang diuji? Kita semua. Yang beriman, yang tidak beriman, yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, selama dia masih menyandang status hidup di dunia, sunnatullahnya atau sunnah ilahiyahnya, konsekuensinya harus siap diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian itu Allah ingin melihat mana di antara hamba-hambanya Allah itu yang paling baik amalnya, yang paling sabar, yang paling tabah, yang nantinya kesabaran, ketabahan, keikhlasan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang kita rindukan syafaatnya nanti di hari kiamat. Baca kita sejarahnya ya. Masih dalam kandungan sudah yatim. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya meninggal dunia. Pamannya yang kemudian menjadi garda terdepan membela dakwahnya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Ditambah lagi istrinya yang dicintai Khadijah meninggal. Sampai ada istilahnya amul huzni, tahun kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita semua ke majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini benar-benar dijadikan timbangan pemberat kebaikan kita di hari kiamat. Kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat,
kita dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, meskipun tidak bareng hari rayanya, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Insya Allah yang hadir ini kelihatannya banyak yang hari Rabu. Umat Islam merayakan satu momentum yang luar biasa, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu senantiasa identik dengan kisah sejarah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yang saya kira semua tema khutbah Idul Adha-nya membahas tentang itu. Kalau bicara tentang Nabiullah Ibrahim dan keluarganya ini tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Kalau dalam dunia akademik, kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim dalam mengemban risalah Islam itu bisa dijadikan disertasi berjilid-jilid gitu ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin merefleksi kembali, ingin kembali meneladani dari perjalanan Nabiullah Ibrahim itu. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani, kita amalkan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita, yaitu kesabaran di dalam menghadapi ujian dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita umat Islam di Indonesia, khususnya di dunia juga, telah Allah uji ya, sejak 2020 sampai akhir 2022 dengan adanya pandemi COVID-19. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan anggota keluarganya, orang tuanya, tetangga, saudara, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa sih manusia itu kok harus diuji oleh Allah? Kok nggak cukup diciptakan, hidup di dunia, selesai? Kenapa kok harus ada ujian? Kenapa harus ada pandemi COVID-19? Kenapa harus ada gempa bumi? Masya Allah, kemarin di Jogja itu terasa. Setelah Isya, kebetulan saya di rumah, jam 8 kurang itu, getarannya lumayan keras dan durasinya lumayan lama. Padahal saat itu di Jogja di beberapa tempat sedang ramai ada pawai takbir keliling. Dan informasi kalau tidak salah dari MDMC itu ada 11 korban luka-luka dan 1 meninggal dunia, 100 lebih rumah dan fasilitas umum yang rusak. Nah, termasuk yang di dekat UMY itu ada SMP Muhammadiyah Gamping yang gentengnya itu ambruk. Kenapa harus diuji, pertanyaannya? Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Mulk ayat 2. Nanti yang bawa mushaf bisa dibuka, atau yang bawa HP bisa dicatat. Ternyata Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, Maha Suci Allah, yang memang menciptakan kematian
menciptakan kehidupan. Di situ ada namanya lamut ta'lil dalam bahasa Arab. Tujuannya adalah liyabluwakum. Ya memang Allah sengaja jadikan kehidupan ini untuk menguji. Siapa yang diuji? Kita semua. Yang beriman, yang tidak beriman, yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, selama dia masih menyandang status hidup di dunia, sunnatullahnya atau sunnah ilahiyahnya, konsekuensinya harus siap diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian itu Allah ingin melihat mana di antara hamba-hambanya Allah itu yang paling baik amalnya, yang paling sabar, yang paling tabah, yang nantinya kesabaran, ketabahan, keikhlasan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu ya konsekuensi kehidupan. Nah, kalau Al-Mulk itu umum Bapak Ibu ya. Ada ayat yang lebih spesifik lagi. Surat Al-Ankabut ayat 2. Kalau Al-Mulk tadi semua, mau yang beriman kita yang beriman, mau orang Islam kita yang Islam, mau yang non-Muslim, semuanya diuji. Nggak ada orang non-Muslim yang tidak diuji. Semuanya diuji. Nah, lebih spesifik Al-Ankabut ayat 2 mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian diciptakan oleh Allah lalu ditinggalkan begitu saja, lantas kalian mengatakan amanna, aku beriman kepadamu ya Rabb, aku yakin kepadamu ya Rabb, wahum la yuftanun, mengaku beriman kok tidak diuji? Tidak mungkin. Sehingga orang yang mengaku beriman kepada Allah, sunnatullahnya adalah pasti diuji. Ya, jadi tidak hanya orang kafir saja yang diuji. Orang yang beriman itu secara spesifik Allah mengatakan ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi intinya apa? Ya semua kita diuji. Nah, hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir diuji, yang tidak beriman diuji, yang beriman diuji. Terus bedanya yang mana? Apa yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika menghadapi ujian? Harus ada pembedanya. Kalau sama saja ya harus ada pembedanya. Apa pembedanya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh dahsyat, sungguh istimewa urusan orang beriman itu. Orang beriman itu Bapak Ibu, kata Rasulullah, urusannya itu pasti istimewa. Inna amrohu kullahu khair. Kata Rasulullah, orang beriman itu ujung dari perjalanan kehidupannya, ending dari setiap ujian yang dihadapinya atau kebahagiaan yang dihadapinya pasti berujung kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan sikap itu kata Nabi tidak akan pernah dimiliki kecuali orang yang beriman, bukan li muslim. Hadis ini mengatakan walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Sikap itu hanya dimiliki kata Nabi oleh orang yang beriman, bukan hanya orang Islam saja. Apa kata Nabi? In asabathu sarra syakar. Kata Nabi, orang beriman itu Bapak Ibu, kalau lagi senang, lagi mendapatkan kebahagiaan, lagi berbunga-bunga hatinya,
Itu tidak euforia yang berlebihan, tidak sampai jingkrak-jingkrak. Ngertos jingkrak-jingkrak ya? Nah, saya soalnya dari Jawa Timur juga, tapi agak sedikit kasar dari Sidoarjo. Jingkrak-jingkrak. Orang beriman tuh kalau Allah berikan kenikmatan loh. Kenikmatan itu ujian, iya. Harta, jabatan, kedudukan, kenikmatan, kesehatan itu ujian itu Allah. Orang beriman kalau diberikan kenikmatan, syakaro. Apa ujungnya? Pasti bersyukur. Tidak lupa diri, tidak takabur, tidak sombong, tidak euforia berlebihan, tidak jingkrak-jingkrak tadi, tapi bersyukur karena dia yakin bahwa pemberian itu dari Allah. Wa kana khairan lahu, dan ujung dari sikap syukur itu adalah kebaikan. Dapat kesenangan, orang beriman bersyukur, bersyukur itu dapat pahala. Wa in asabathu dharra, sebaliknya ya, dalam kehidupan itu enggak selamanya senang. Bapak Ibu kalau lihat TV ada artis atau ada crazy rich ya, crazy itu gila, rich itu kaya. Jadi kalau crazy rich itu orang gila yang kaya. Orang kaya yang nggak ketulungan kayaknya. Dalam pandangan kita itu artis kok senang terus hidupnya? Belum tentu. Itulah dalam istilah orang Jawa itu sawang sih. Kita nyawangnya enak, belum tentu. Sawang sinawang. Nah, orang beriman kata Nabi, in asabathu dharra, kalau Allah uji dia kesengsaraan dengan musibah, dengan bencana, dengan kesedihan, dia tidak berprasangka buruk kepada Allah, menyalahkan takdir Allah. Dia tidak menyakiti dirinya. Tapi orang beriman kata Nabi kalau diuji dengan cobaan, musibah, ujian yang berat-berat itu sabaro, sabar. Wa kana khairan lahu, dan kesabaran itu ujungnya adalah jadi nggak ada yang buruk orang beriman. Kalau senang syukur itu kebaikan, kalau sedih sabar itu Inilah yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat Nabiullah Ibrahim dan nabi-nabi atau rasul yang lain, kenapa sampai diberikan gelar ulul azmi? Karena saking dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau kita diuji Allah itu apa istilah? Jangan ngersulo, ngertos ngersulo ya. Apa bahasa Indonesia ngersulo itu? Jangan mengeluh. Siapa kita kok nggak mau diuji? Wong para nabi dan rasul itu diuji. Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun tidak punya keturunan, baru diberikan anak disuruh nyembelih. Baru punya keluarga kecil bahagia, disuruh meninggalkan anak istrinya di padang yang tandus. Belum lagi ujian dengan ayahnya yang tidak mau beriman, belum lagi ujian dengan rajanya yang zalim, belum lagi ujian dengan umatnya yang sampai berujung beliau dibakar. Ya. Itulah kenapa dalam hadis yang lain Bapak Ibu, ini kita coba merubah mindset kita dalam memahami hakikat kehidupan itu. Memang secara zahir ya, secara logika atau akal sehat, musibah, bencana, ujian itu tidak menyenangkan. Gak ada orang dikasih musibah kok kemudian dia gembira. Tapi coba kata Nabi ini menarik ini. Kata Nabi begini, inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala. Jadi ternyata dalam Islam itu Bapak Ibu, bukti cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu justru dengan diuji ternyata. Ya. Jadi kalau Allah itu cinta kepada hambanya,
Tidak melulu diberikan kesenangan, diberikan harta, diberikan dunia, tidak mesti begitu. Justru orang beriman itu kalau Allah cinta kepadanya, dalam hadis dikatakan Allah itu akan uji dia. Sebesar ujian yang dihadapi, kata Nabi, sebesar pula ganjaran yang akan Allah berikan padanya. Kata Nabi, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan diperoleh oleh seseorang itu berbanding lurus dengan sebesar ujian yang dihadapi. Jadi kalau ujiannya semakin berat bagi orang beriman loh ya, dan dia mampu bersabar, dia tabah, dia ikhlas, berarti pahalanya lebih besar. Itulah kenapa pahala yang paling besar itu diberikan pada para nabi dan rasul, para ulama, para dai yang ujiannya luar biasa. Ya karena pahalanya luar biasa, ya karena ujiannya luar biasa. Ya kalau kita orang awam ini ujiannya ya begitu-begitu saja, ya pahalanya begitu-begitu saja. Itulah dulu kiai kami di pesantren itu, di Gontor. Ya, alhamdulillah saya dari sana. Dulu pernah mendengar riwayat, meskipun tidak tahu ini riwayat sahih atau tidak. Pendirinya Kiai Haji Imam Zarkashi itu punya doa unik, Pak. Ada nggak kira-kira yang mau mengamalkan doa ini? Doanya begini informasinya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba ujian yang sebesar-besarnya, namun berikan kepada hamba kemampuan yang sebesar-besarnya untuk menghadapinya. Kita itu mau diselamatkan dari ujian, kok ini kiai minta diuji. Karena beliau memahami, Bapak Ibu, bahwa besarnya pahala itu dengan besarnya ujian. Enggak masuk akal ini kok orang-orang ateis ini. Hadis itu ada kelanjutannya. Wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu jika mencintai suatu kaum, Allah itu jika rindu kepada hambanya, Allah itu jika cinta kepada hambanya, tidak diberikan harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, tidak, kata Nabi. Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta pada satu kaum, pasti Allah akan uji. Kok nggak masuk akal? Coba kita renungkan, Bapak Ibu, kapan kita merasakan ibadah yang paling nikmat sampai nangis-nangis? Kalau sedang sumpek kan? Pas sumpek-sumpeknya banyak masalah, ke masjid, sujud biasanya berapa detik, ini 5 menit, Pak. Itu kan bukti, bisa jadi selama ini kita jauh dari Allah, Allah rindu kepada hambanya. Hei hambaku, selama ini tak berikan kenikmatan, kamu lupa, ternyata tak uji sedikit biar kamu kembali. Kapan kita berdoa dengan khusyuk? Pernah nggak pas lagi seneng-senengnya itu doa atau sholatnya khusyuk? Hanya orang-orang tertentu ya kalau kasih ya. Kita sholat khusyuk, doa sampai nangis-nangis, yang nggak pernah tahajud jadi tahajud, yang nggak pernah sholat duha jadi sholat duha, itu kapan? Ketika diuji oleh Allah. Ya, rumahnya didatangi tamu, terus apa tamu? Debt collector. Sumpah gak bisa bayar utang, sholat duha akhirnya, yang biasanya gak pernah sholat. Berarti benar kata Nabi itu, innallaha iza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada satu kaum, tentu orang-orang beriman ya, orang-orang yang beriman, Allah uji dia. Dan akhir hadis itu mengatakan, waman rad faman radiya falahur ridha. Kalau ada orang beriman, Allah uji, lalu dia ridha, dia ikhlas, dia tabah, maka keridhaan Allah akan datang kepadanya. Waman sakhita falahu sukh. Kalau ada orang beriman lalu Allah uji, Allah ambil hartanya, Allah berikan dia penyakit dan seterusnya, lalu dia marah, dia murka kepada Allah, falahu sukh, maka murka Allah juga akan datang kepadanya. Itulah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mengukur kecintaan Allah itu tidak selamanya diukur dengan kenikmatan materi, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengukur kebencian dan kemurkaan Allah, tidak selamanya diukur dengan ujian dan musibah, Bapak Ibu. Andai kata ukuran kebencian Allah itu adalah banyaknya musibah, banyaknya ujian, kan logikanya berarti para nabi dan rasul itu orang yang paling dibenci dong.
Kalau ukuran kebencian Allah itu banyaknya ujian dan cobaan, Nabi Ibrahim itu berarti paling dibenci dong. Kenapa paling dibenci? Ujiannya luar biasa. Kalau ukuran kebencian Allah itu kepada banyaknya ujian, bencana, musibah, Nabi Ayub, Bapak Ibu, pernah baca ceritanya Nabi Ayub ya, dalam Quran, dalam sirah itu ya. Allah uji sakit selama 50 sekian tahun. Yang hadir ada nggak yang 50 tahun sakit? Seminggu sakit sudah ngersolo. Ya Allah, Engkau tidak adil pada hamba. Kenapa 1 minggu? Nabi Ayub itu puluhan tahun Bapak Ibu sakit. Dan sakit yang diderita itu menyebabkan orang tidak mau mendekat. Informasi seperti itu. Satu sakit. Setelah sakit apa lagi Nabi Ayub? Ditinggal mati oleh anaknya. Hartanya habis. Tinggal istrinya yang diharapkan setia, begitu nggih. Akhir ceritanya apa? Istrinya juga meninggalkan Nabiullah Ayub alaihis. Loh, Masya Allah. Ada nggak yang diuji seperti Nabi Ayub? Maka kalau ukuran kebencian Allah itu dengan banyaknya musibah, Nabi Ayub berarti paling dibenci dong. Tapi kan tidak begitu konsepnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang kita rindukan syafaatnya nanti di hari kiamat. Baca kita sejarahnya. Ya. Masih dalam kandungan sudah yatim. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya meninggal dunia. Pamannya yang kemudian menjadi garda terdepan membela dakwahnya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Ditambah lagi istrinya yang dicintai Khadijah meninggal. Sampai ada istilahnya amul huzni, tahun kesedihan. Diusir oleh kaumnya dari tempat kelahirannya. Oh, banyak sekali ujiannya. Kalau kebencian Allah diukur dengan banyaknya ujian, berarti Rasulullah SAW orang yang paling kan bukan seperti itu cara mengukurnya. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, kalau ukuran kecintaan Allah itu pada harta, kekayaan, kedudukan, loh, Fir'aun berarti paling dicintai oleh Allah. Kurang apa Fir'aun itu? Kalau ukuran kecintaan Allah itu kepada harta, dunia dan seterusnya, Namrud, Korun berarti orang paling dicintai. Tapi tidak begitu. Nah, itulah hadis itu saling berkaitan. Itulah kenapa ada hadis begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dalam satu riwayat Imam Ahmad, hadisnya makbul meskipun tidak sampai derajat sahih, mengatakan begini Rasulullah. Wa inna Allah Ta'ala yu'tid dunya, wa fi riwayatin yu'til mala ila man yuhib wa ila man la yuhib. Jadi kalau saat ini Allah sedang uji kita dengan kebahagiaan, dengan harta, dengan kedudukan, jangan mengambil kesimpulan, oh Allah sedang cinta. Enggak. Allah itu, kata Rasulullah, memberikan dunia, memberikan harta kepada siapa yang dicintai dari hambanya dan kepada siapa yang tidak dicintai. Jadi kalau ada orang kafir Bapak Ibu tidak beriman, kok usahanya sukses, karirnya lancar dan luar biasa, belum tentu itu bentuk kecintaan Allah kepada dia. Karena Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja. Ya. Ila man yuhib wa ila man la yuhib. Walakinallaha yu'tid dina. Nah ini, kalau kita ingin mengukur kecintaan Allah kepada diri kita, fa innallaha yu'tid dina ila man yuhib. Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya, akan Allah berikan dia agama. Maksudnya apa agama? Pemahaman terhadap agama, ghirah terhadap agama, semangat untuk mengkaji agama. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, Ahad pagi kok datang ke masjid pengajian Ahad pagi, bisa jadi itu indikasi bahwa Allah sedang mencintai kita.
Jadi kecintaan Allah dalam hadis riwayat Ahmad ini diukur dengan agama. Wa innallaha yu'ti dina liman yuhib. Allah memberikan pemahaman terhadap agama, ghirah terhadap agama, semangat belajar agama, memberikan hidayah. Ya, sebagian menafsirkan ad-din itu hidayah. Ila man yuhib, hanya kepada orang yang dicintai. Berarti kalau kita semakin lama kok semakin dekat dengan Allah, semakin lama kok semakin dekat dengan masjid, semakin lama semangat ngaji kok semakin luar biasa, insya Allah itu menjadi indikator kecintaan Allah kepada kita. Meskipun di belakangnya itu ujian, musibah, bencana luar biasa. Ya. Maka kita mengenal istilah istidraj, Bapak Ibu nggih, sering kita dengar itu. Belum tentu orang yang Allah berikan segalanya kemudian dia kufur atau dia tidak beriman, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu bentuk kecintaannya tidak. Bisa jadi itu istidraj. Apa istidraj itu? Allah berikan sesuatu tapi dengan ancaman. Bapak Ibu kalau punya putra atau putri, dulu orang tua saya kalau bilang itu jihad, ngertos jihad ya. Magetan tidak ada istilah jihadnya. Jihad tuh minta tapi wis nggak tahu waktu, pokoknya harus dibelikan. Pak, tuh kok no motor Pak, RX King, atau belikan motor gede. Sekle, bapak durung gajian. Wis pokok gak iso Pak saiki. Bapaknya gerem kan, marah kan, nyoh beliau, tapi nggak usah pulang. Diberi nggak? Diberi tapi dengan wes. Ora usah bali, begitu. Itu namanya istidraj. Idza ra'aitallaha yu'ti 'abdan minad dunya wa huwa musirrun 'ala ma'siyatihi innama dzalika istidraj. Kalau kita melihat Allah memberikan kepada hambanya apa yang dia inginkan, kepada kita mungkin bisa jadi wa huwa musirrun 'ala ma'siyatihi. Dia diberi Allah kenikmatan, diberikan Allah harta, diberikan Allah jabatan, tapi terus dia semakin jauh dari Allah, terus dia melakukan maksiat kepada Allah. Innama dzalika istidraj. Itu bukan nikmat tapi nikmah, azab itu namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita itu harus diuji Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Tadi satu, bahwa bentuk kecintaan Allah itu dengan ujian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua pengen masuk surga nih, tentunya orang beriman. Kalau saya boleh berimajinasi, kita semua ingin masuk surga. Bisa jadi Bapak Ibu nanti di surga itu kita dimasukkan Allah surga, bisa jadi bukan karena sholat kita. Jadi sholat kita selama ini kurang khusyuk, tergesa-gesa, rukun syaratnya masih banyak yang kurang. Bisa jadi kita masuk surga bukan karena puasa kita, dan bisa jadi bukan karena umroh kita yang berkali-kali atau haji atau bahkan sedekah kita. Mungkin nanti kita itu kaget di akhirat, ya Allah, kok saya pada akhirnya masuk surga. Bisa jadi kita dimasukkan Allah surga itu karena kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Ada orang hidup tuh nggak ada senang-senangnya. Selesai satu masalah, datang masalah yang baru. Tapi dia sabar, tetap beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mati Pak, dakhalal jannah. Loh, apa dasarnya Ustaz? Surat Al-Baqarah 214. Nah, apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Orang-orang beriman, apakah kamu mengira kamu masuk surga? Dengan salatmu, dengan zakatmu, dengan umrohmu, dengan hajimu, dengan sedekahmu. Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kok belum diuji sebagaimana dulu orang-orang dulu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, musibah, cobaan, sampai orang-orang dulu itu bertanya kepada Rasul mereka, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah ini? Saking banyaknya ujian mereka.
Allah mengatakan ala inna nasrallahi qarib. Allah itu kalau memberikan ujian pasti di situ ada pertolongan. Nah, ayat ini kemudian diperkuat oleh beberapa riwayat dari Rasulullah. Itulah indahnya dan hebatnya Islam tuh ya. Merubah cara pandang kita. Apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa satu kelelahan, capek. Nyambut damel bapak-bapak niku capek. Berangkat pagi pulang malam capek. Ya Allah, capek sekali. Sampai kapan? Kapan niki healing iki? Gak bahaya tak kerja terus. Capek, Pak. Ya. Wala wasabin, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan. Bahkan kata Nabi, hatta syaukati yushakuha. Orang beriman itu, jangankan ujian yang berat-berat, gempa bumi, longsor dan seterusnya, tertusuk duri saja kata Rasulullah, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan hapuskan dari ujian itu, dari musibah itu, kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi harusnya bersyukur. Diuji Allah, oh ini menghapuskan dosa. Jangan sampai kemudian kita nanti di akhirat membawa banyak dosa. Bisa jadi ujian yang Allah berikan itu mengurangi dosa-dosa kita nanti. Dalam riwayat yang hampir sama dikatakan begini, mayusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha illa rafa'allahu biha daraja au hatta anhu biha khati'ah. Ada orang beriman tertimpa musibah, bencana, ujian, kesengsaraan, bahkan tertusuk jarum, tertusuk duri kecil saja, rafa'ahullahu biha darajah, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus dosanya. Dan tentu di setiap musibah atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat banyak sekali hikmahnya. Maka solusinya agar kita senantiasa sabar dan berlapang dada, jangan pernah merasa ujian yang kita hadapi di dunia ini paling berat, Pak. Di luar sana ada banyak sekali orang yang ujiannya bisa jadi lebih berat. Mungkin sebagai penutup nih, saya sedikit saja cerita pengalaman. Allah uji saya yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya duga. Waktu pandemi COVID itu 2 minggu sebelum ibu meninggal itu saya pulang. Ya, setelah Idul Adha pulang tahun 2020 itu perjumpaan terakhir saya dengan ibu saya. Baru 1 hari balik ke Jogja langsung panas. 2 minggu setelah itu ibu wafat dan dimakamkan dengan protokol, dan posisi saya di Jogja. Dulu saya mondok itu enggak muluk-muluk, Pak, cita-citanya jadi mubalik ulama kiai. Enggak, mondok itu biar besok kalau bapak ibu meninggal dunia, yang mengkafani, memandikan, mensolatkan, menguburkan, mendoakan saya. Tapi Allah berkata lain takdirnya. Justru anaknya yang dipondokkan enggak bisa mengkafani, enggak bisa, ya hanya bisa mendoakan dan menyolatkan dari jauh. Ibu wafat COVID. Ini masih bersyukur masih punya bapak, surganya masih tinggal 1. Mungkin bapak nggak kuat ditinggal ibu nih. 2 bulan setelahnya wafat. Jadi ketika COVID itu diisolasi di ruang yang sama, ibu meninggal, bapak sembuh. Jadi bapak sembuh. Tapi mungkin karena sisa-sisa COVID-nya itu meninggal 2 bulan setelah itu, ibu itu September tanggal 4, bapak November tanggal 16. Dan saya bisa pulang tapi tidak sampai mendapati beliau dikafani, dimandikan. Jadi waktu dikuburkan bahkan masih di tol Sragen sini saya. Itu saya merasa, ya Allah, berat ujian ini. Karena melihat kepada diri saya.
Kalau kita melihat orang di luar sana, Masya Allah. Ini ada kawan kita, Ustaz Auda ya, aktivis dakwah di Jogja. Itu meninggal dengan istrinya karena COVID 2021 di PKU Yogyakarta. Selisih seminggu, Pak. Yang membuat kita semakin bersyukur dan semakin yakin bahwa takdir Allah itu terbaik. Kalau lihat kawan kita ini meninggalkan 4 anak yang saat itu anak pertamanya mungkin masih SD ya. Anak yang paling kecil mungkin umur 4-3 tahun. Berarti di luar sana ada orang yang lebih berat dari kita kan ujiannya. Langsung sujud syukur saya. Ya Allah, Engkau ambil bapak ibu saya di momentum yang tepat. Saya 3 bersaudara, adik saya sudah mentas, lolos SMA tahun 2020. Kalau bahasa Jawa Timur, Danio, aku koyok orang Jogja itu apa enggak? La haula wala quwata illa billah. Jadi yang menimpa kita saat ini itu benar-benar bentuk kecintaan Allah kepada kita. Tidak ada Allah itu benci pada hambanya, Pak, apalagi beriman. Dan masih banyak di luar sana itu yang meninggal COVID, anaknya masih bayi. La haula wala quwata illa billah. Jadi semakin yakin kita itu bahwa tidak ada takdir Allah, meskipun menurut zahir kita itu nggak suka, nggak mengenakkan, yang buruk pasti di sebelahnya ada hikmah. Saya semakin bersyukur, semakin menggali hikmah itu luar biasa. Yang kedua, kok Allah takdirkan bapak ibu saya wafat karena COVID? Selama saya mondok sampai kuliah belum pernah baca hadis tentang taun. Baru ketika bapak ibu saya wafat, saya nemu hadis riwayat Aisyah itu. Apa kata Rasulullah? Bahwa orang yang meninggal dalam keadaan tertimpa taun, wabah penyakit, dan dia bersabar, falahu ajru syahid, kata Rasulullah. Dia akan mendapatkan pahala. Loh, nggak perlu ke Suriah, ke Palestina, Pak, berdarah-darah. Cuma sakit meninggal dunia, sabar, mati dalam keadaan beriman, mendapatkan pahala syahid, sama seperti para syuhada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa ujian kita paling berat, ya Allah kok nggak selesai-selesai, mungkin selama ini yang kita lihat di YouTube artis healing, Pak, ya sumpek gitu kan, buka YouTube, loh ini artis ini beli mobil. Yang kita lihat yang di atas saya ya nggak ada senang-senangnya, nggak ada syukur-syukurnya kita. Coba yang kita lihat itu YouTube apa, konten-konten kreator yang memotret fenomena di sana bahwa banyak orang yang lebih menderita dari kita dan mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini pelajaran Ibrahim ya, sedikit saja yang bisa kita teladani pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang kita alami saat ini itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu. Dan di balik itu, kalau kita mau bersabar pasti ada hikmah yang luar biasa, dan kalau kita mau bersabar pasti ada pahala yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prinsipnya jangan sampai seberat apapun ujian itu kita meninggalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran dan ketabahan dan istiqomah untuk selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min qawlin bila amalin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.